Film bermula dari adegan lelang yang terjadi di negara Inggris. Selain para bule, Guru Gao juga terlihat mengikuti pelelangan itu. Tak lama datanglah Asen kliennya. Asen berharap agar leluhurnya tak laku terjual sehingga Asen bisa membawanya kembali ke keluarganya. Usai mayat leluhurnya ditunjukkan, seorang juru lelang dari Cina bernama Zeto mulai menjelaskan apa itu vampir Cina kepada para bule melalui video. Mulai dari asal-usulnya, cara berjalannya hingga penangkalnya. Para bule terlihat takjub melihat vampir Cina itu. Kemudian saat lelang dibuka, ada satu bule yang langsung menawarnya dengan harga tinggi. Walhasil Asen pun menghampirinya. Asen memohon agar buyutnya itu tak dibeli. Tapi si bule tak percaya bahwa itu buyutnya dan tetap ingin membelinya. Lantas demi membuktikannya, Guru Gao berniat membangunkan buyut untuk mengkonfirmasinya. Mendengar itu, si bule pun bersedia melepasnya jika memang benar-benar bisa dibangunkan. Usai bangun, Asen menyuruh hadirin tak bernafas dulu. Karena bisa bangun sungguhan, maka si bule membiarkan Asen membawanya pergi. Saat keluar gedung, betapa terkejutnya Guru Gao melihat ada banyak setan di sana. Ternyata para bule sedang merayakan Halloween. Lalu Asen mohon izin mengambil mobilnya dulu, sementara Guru Gao menggiring si vampir menggunakan bel. Tak lama ada sejumlah gadis bule yang memuji kostum si vampir dan Guru Gao. Saat Guru Gao dikerumuni para gadis, tiba-tiba saja si vampir berpaling karena mendengar suara bel dari sepeda. Tentu saja Guru Gao bergegas mencarinya. Di lain tempat, si vampir terlihat hendak dipalak oleh para preman. Karena tak kunjung bicara, maka si preman melepas mantra kuningnya. Walhasil, si vampir pun menghajar mereka semua. Usai menghajar, Guru Gao datang dan menggiringnya ke mobilnya Asen. Singkat kisah, dibawalah buyutnya Asen ini ke Cina menggunakan pesawat terbang. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja mereka mengalami gangguan penerbangan. Sang pilot bilang bahwa dia kehilangan arah karena kompasnya tak berfungsi lagi. Mendengar itu, Guru Gao bilang akan membantunya menggunakan kompas Cina. Tak lama berselang, Guru Gao menyuruh pilot untuk belok kiri saja. Tapi si pilot menolak karena dia ragu. Sontak saja Guru Gao bilang bahwa kompas Cina itu tak pernah salah. Selain kehilangan arah, ternyata pesawat ini juga kelebihan muatan. Walhasil, Guru Gao dan Asen pun membuang benda berat yang ada di pesawat. Karena masih keberatan juga dan karena parasutnya cuma ada 2, maka si pilot merebut parasutnya kemudian meninggalkan mereka. Guru Gao tak panik sama sekali karena yang dipakai pilot tadi itu adalah tas biasa, bukannya parasut. Lepas itu, mereka pun memakai satu parasut untuk terjun bersama, sedangkan satu lagi dipakaikan kepada si vampir. Di lain tempat, terlihat Nixao dan para gadis kabur dari kejaran bule yang hendak menculik para gadis. Saat para gadis sudah menyerahkan diri, tiba-tiba saja vampir tadi datang. Ternyata pesawat Guru Gao tadi nyasar ke benua Afrika. Nixao heran dan dengan ketidaktahuannya Nixao pun melepaskan kertas mantranya. Mendengar suara gelangnya gadis, si vampir pun bereaksi begini. Lalu vampir langsung terdiam saat tak mendengar lagi suara gemerincing gelang itu. Namun karena panik mereka semua kabur dan si vampir pun mengejar suara gelang yang dipakai para gadis itu.
Hingga pada akhirnya Nixao menempelkan kembali kertas mantranya. Setelah mematung, sadar bahwa vampir ini hanya bereaksi saat mendengar suara gemerincing, maka Nixao memberikan gelang itu kepadanya, dan warga pun mulai mendekat. Setelah itu, Nixao dan kawan-kawan menggotong salah satu dari bule tadi yang bernama Susan naik ke mobil dan menjalankannya sebisanya saja. Tapi pada akhirnya Nixao pun bisa menjalankan mobilnya. Ya, meskipun dibantu oleh gajah sih. Beralih ke lain tempat, Guru Gao dan Asen terlihat baru sampai juga tapi masih tersangkut di pohon. Setelah berusaha, akhirnya mereka turun juga. Tapi karena melihat ada singa, Asen pun kabur. Tak lama, singanya ikut kabur. Ternyata kali ini Asen dikejar oleh badak. Guru Gao mencoba mencegahnya. Tapi sayang, si badak masih mau menyerang mereka lagi. Walhasil mereka pun naik ke atas pohon dan memutuskan untuk tidur di sana. Kembali ke Nixao, agar tak kepanasan, Nixao memasukkan vampir itu masuk ke dalam rumah. Di sana juga terlihat Susan yang sedang dirawat. Pada malam harinya, Nixao dan warga terlihat bingung mau diapakan kaleng Coca-Cola ini. Lalu Nixao mencoba membantingnya. Setelah tahu bahwa kaleng itu mengeluarkan minuman yang enak, mereka pun saling berebut. Tak lama datanglah Pak Tua merebutnya dan kemudian membakarnya. Keesokan harinya saat Nixao sedang bekerja, tiba-tiba saja Susan menghampirinya. Susan menukarkan cermin dandannya dengan kapak berlian milik Nixao. Setelah mendapatkannya, Susan pun pergi. Tapi Nixao terus mengikutinya karena ingin mengembalikan cerminnya. Setelah Susan pergi, Nixao memperlihatkan cermin itu pada temannya. Di sisi lain, Guru Gao dan Asen terbangun dari tidurnya dan mendapati para babun menjarah bekal makanan mereka. Tentu saja Guru Gao marah dan mengejarnya. Begitu pula dengan Asen. Tapi sayang, karena babun itu sulit ditangkap, maka mereka hanya bisa pasrah dan berlalu pergi saja. Asen meminta Guru Gao untuk berpencar agar bisa segera menemukan buyutnya. Tapi Guru Gao menolak karena dia punya ide yang lain. Asen diminta Guru Gao untuk terbang menggunakan parasut agar bisa melihat di mana buyutnya berada. Sedangkan Guru Gao sendiri mengejar burung unta untuk ditungganginya. Saat terbang dan memantau dari atas, tak lama Asen melihat ada pemukiman di sana. Walhasil Guru Gao pun menghentikan untanya. Lalu mereka meneruskannya dengan berjalan kaki. Beralih ke vampir, terlihat anak-anak ini begitu senang bermain dengan si vampir. Hingga pada akhirnya bocah-bocah ini menggiring si vampir keluar untuk bermain. Untungnya Nixao sempat melihatnya kemudian menghampirinya. Setelah mendapatkan loncengnya kembali, Nixao memanfaatkan si vampir untuk meruntuhkan buah yang ada di pohon itu. Keesokan harinya, terlihat Nixao dan kawan-kawan memasukkan kakinya untuk menangkap ular. Tapi sayang, ular yang mereka tangkap dicuri oleh manusia kerdil. Tak lama dari itu, Guru Gao dan Asen pun bertemu dengan Nixao. Karena sama-sama tak paham bahasanya, Nixao memutuskan untuk kembali mencari ular. Melihat itu, Asen pun keheranan. Dan Guru Gao bilang bahwa yang mereka lakukan itu adalah terapi penyembuhan kaki asli dari Cina. Karena kakinya capek sudah berjalan jauh, Guru Gao pun mengajak Asen memasukkan kakinya juga ke sana. Sebenarnya Nixao sudah memperingatkannya, tapi karena tak paham bahasanya, Guru Gao tetap melakukannya.
Walhasil, tak lama kemudian Guru Gao terkejut menyadari kakinya seperti ditarik dari dalam tanah. Lantas, Nixao dan teman-teman menolong Guru Gao. Dan betapa kagetnya Guru Gao melihat kakinya dilahap oleh ular yang sangat besar. Untungnya, pada akhirnya kaki Guru Gao berhasil diselamatkan. Adapun kondisi si ular dibawa teman-teman Nixao untuk dimakan. Kemudian Nixao mengajak Guru Gao untuk berobat di tempatnya. Sesampainya di sana, karena Guru Gao kehausan, Asen pun meminta minum kepada Nixao. Tapi sayang, yang Nixao punya hanya 2 tetes air. Lantas, Asen meminumnya. Kemudian, yang satunya diberikan kepada Guru Gao. Guru Gao sempat mengeluh kenapa airnya cuma setetes. Tapi Asen mohon pengertiannya karena di sini air merupakan barang langka. Saat hendak meminumnya, Guru Gao merasa kegelian karena proses pengobatannya. Dan pada akhirnya, Guru Gao yang haus pun tak jadi dapat minuman. Di malam harinya, kaki Guru Gao pulih dan memuji pengobatan asli Afrika ini. Sedangkan Nixao dan yang lainnya sedang makan dengan senangnya. Kemudian Guru Gao panik karena terus saja dilirik oleh gadis-gadis setempat. Sebagai seorang perjaka, tentu saja Guru Gao takut nantinya